Mana ya dokumennya ya? Kemarin kayaknya ada, susah banget deh sekarang nyari dokumen. Bang, shootingnya kan Ayo temenin aku belanja. Enggak ada. Oh enggak. Kayak gitu. Oh sorry. Gitu. Perasaan kemarin lu kuliahnya beda kok, sekarang kerjanya megang kabel. Iya makanya gue juga bingung kan. Lo tahu gue ngambil kan perfilman kan. Iya. Ih, gue udah pelajarin semua direktur ternama di dunia. Color grading, angle shot kamera. Wah, 6 bulan gulung kabel dong. Elah, tapi Lu mendingan lu udah mau apa sih tadi? Keluar kantor, syuting di mana-mana. Gue di kantor doang nih kerjaannya ngurus-ngurus dokumen, fotokopi. Iya. Sedih ya. Udah jago dong fotokopi sekarang. Udah. Ih. Lu mau fotokopi diperbesar, perkecil, dipersetengahin nih. Dipersetengahin tuh. Katanya kalau di kantor jadi jago bikin kopi katanya. Yoman. Jangankan kopi, paste. Pasti juga. Bisa. Susah Tapi kan nih. enak lu di kantor ada masih. Gua kan di lapangan terus panas. Iya sih. Tapi tahu nggak sih kalau misalnya kita jadi anak magang di kantoran, bosen. Apalagi kalau kita masih standby sama atasan kita. Oh. Nunggu kapan kita disuruhnya. Oh iya. Kalau nggak disuruh tuh udah diem doang tuh. Gini nih. Oh, Mbak, lu magangnya jadi patung kali. Lu enggak manekin. Manekinnya yang mulutnya nggak tau kalau ini. Gitu. Di Tanah Abang banyak tuh. Gitu deh kalau gua kan magangnya di bank. Oh iya sih, Jadi Bang kayak apa? begitu, bang, kok ame, belalang kupu-kupu adalah bang. Itulah. Oh, Bang. yang Iya. Bang ini ya? Itu. Hebat. Ngabers. Ngabers dong. Udah baca misteri dulu. Salah dong. Saking nggak ada hiburannya Nggak ya. ada hiburannya, akhirnya kita baca kayak gini. Soalnya kan kita lagi pengen cari tips-tips gimana ya supaya magang tuh bisa produktif. Oh iya, ya kan? bener. Supaya gini nih, kita suatu hari bisa jadi pekerja tetap, bisa punya motor, punya mobil kayak yang sering bunyi dari tadi tuh. Oh iya, bener. Bisa diam nggak sih? Rame. Kan Iya, public places kita nggak bisa iya sih. apa-apa. Bener. Tapi ya itu kan niatannya kan itu kan, Iya. lo nyari ilmu, Bener. terus dapat ilmunya tuh dari mana sih? Karena kan nggak tahu mau kerja apa. Iya. Paling nunggu arahan. ada senior ngasih Iya, minta bener. tolong. Iya, bener. Cuman kok minta tolongnya makin kesini kok nggak sesuai sama jurusan. Iya ya. Perasaan di jurusan gua nggak ada tuh suruh kalau misalnya si bos yang A kopinya pakai krim, si bos yang B sukanya kopi susu. Detail Itu nggak ya. diajarin di kampus Iya, gue, tapi kok bener. ketika kerja itu yang gue lakukan ya. Iya, gue juga nggak diajarin tuh suruh masang-masang plester naromik, Iya, gitu-gitu nggak tahu nggak tuh. tahu, gua. nggak tahu. Tingkat kecahayaan berapa, naruhnya di mana nggak diajarin. Oh, tapi itu berarti positifnya dong kalau magang. Oh iya. Ada banyak hal-hal baru yang kita tahu di situ. Iya benar. Nih, Cuma gua kalau di lapangan emang mungkin gue ngerasanya ya mungkin ya kalau magang di lapangan lebih banyak yang bisa langsung dipelajarin karena langsung learning by doing. Iya, bener. Kalau di kantoran yang gue denger kayak lo juga. Iya. Fotokopi lah, bikin kopi. Iya, enggak dong. Iya, irim aja. Nah ini makanya nih gue tuh punya kiat-kiat khusus. Kalau misalnya kita tuh kayak pengen ganti profesi lah. Oh iya, jadi Kemarin apa? gue ke toko buku, senior gue ngasih tahu, nih lu udah bosen belum magang di sini? Terus gue bilangnya, udah bang. Nah ya udah lu ke toko buku cari buku ini nih tuh. Oh lolos seleksi TNI Polri. Tuh. Ayo bercanda ini gimana? Enggak. Ini kalau ini kan yang penting gue udah latihan. Kalau ditanya apa, siap gitu. Laki-laki harus tegas. Siap. Udah. Laki-laki harus gas. Siap. Udah. Laki-laki pakai hitam. Siap. Udah ya. Putih tapi. Magang, bro. Iya bener sih. Udah gitu Boleh ya? isi bensin. Enggak dong. Enggak, kalau gue tuh yang naruh-naruh makanan. Sama ini, makan apa dah? Oh. Tapi ya Makan apa tuh? yang gue paling PR nih, kalau misalnya gue magang, apalagi anak kantoran nih, waktu sebat gue dikit banget. Itu dia. Iya. Kan apalagi kok kerjaan kita kayaknya tuh jauh lebih banyak daripada orang yang udah kerja kan Iya, ya? kok yang udah kerja kok santai-santai aja ya? Iya. Kok kita 2 kali Makanya lebih lipat. Dia ngerokok santai, kita nggak bisa ngerokok. Untung ada ginian nih, Forte nih. Ini. Ih, sebat satset nih paling enak. Ini, gue paling seneng kayak sebatnya bisa cepet banget. Bakar dong. Ini aja yang begini. Enggak.
Jangan. Gue takutnya editornya suka ngedit macem-macem. Oh, iya. Ntar tato dikasih backsound Kenny G Iya, gimana? aduh, tiba-tiba udah ketawa lumba-lumba. Tapi itu ya, capek-capeknya magang ya. Iya, Emang, bener. padahal kan dari awal emang niatnya mau ngebantu kok jadi makin kayak pembantu. Tapi gue nggak tahu deh, kalau misalnya lo ngerasain ini juga, waktu di awal, lo tuh dikasih tahu nggak sih job desk-nya tuh apa ketika magang? Dikasih tahu. Jadi apa contohnya? Biasanya kan kayak gue, memang ini kayaknya senior gue deh. Senior gue nih pasti nih, nggak suka deh diomongin. Buka baju juga. Ini keren. Emang Reza tuh kalau walaupun dia magangnya di bank, malam jadi atlet MMA deh. Iya, jadi kalau dikasih tahu job desk-nya apa aja, karena pasti kan udah dong. Udah, thank you. Referensinya tuh dikasih referral dari senior-senior juga. Dia lo magang di sini aja. Banyak alumni katanya gitu. Alma mater. Iya. Kita ke sana, yang ada makin dikerjain. Oh, lo anak sini, dia bikinin kopi dulu. Gitu. Dia download lagu ini dulu, suruh download lagu. Nggak bisa dong. Iya. Orang kan sekarang kan layanan musik streaming ya. Iya, makanya. Ini masih 2003 banget. Iya. Apalagi dengerin udah sebat. Paling enak. Lagi, bro. Bener. Rasanya banyak. Itu paling enak. Tapi kalau ngomongin soal magang, Ya. lo di luar perbankan ini punya pengalaman magang nggak sih? Gue pernah punya pengalaman magang gara-gara kampus gua. Kan kampus gua kebetulan komputer tuh. Oh ya kan? iya. Nah kebetulan kan kita pinter. Kita ngerti banget. Paling komputer. Bahasa komputer. Paham. Paling paham. C++, C minor, Enggak dong. Kalau kita lebih ke akres minor. Ya udah deh, kita magang kan di sebuah kantor. Tujuannya untuk bantuin maintenance system. Oke. Nah, lu bantu ya gini. Ya gue berharap gue bisa implementasi yang gue pelajarin waktu di kampus dong. Tapi ketika gue sampai di sana, softwarenya beda. Yang gue lakukan adalah, Kak, mohon maaf, saya mengundurkan diri. Lu nggak jadi magang loh? Nggak jadi. Kenapa nggak jujur aja? Nah, Kak, aku nggak belajar ini. Itu salahnya gue ketika gue magang, gue malu. Emang itu ternyata yang dialamin sama banyak anak-anak magang. Mereka suka pemalu ketika mereka pengen ngomongin sesuatu. Nah, itu dia. Karena itu kali ya, udah mulai berubah tuh konsep magang di kepala anak-anak yang lagi mau magang. Betul. Dengan cerita-cerita senior-seniornya, alumni-alumninya kayak ntar disuruh-suruh doang. Iya. Begitu nggak ngerti dikit nanti dimarahin. Padahal kan bisa nanya. Iya, bener. Nah, kalau lu gimana kalau kasusnya magang? Apa ini pertama kali magang di PH? Di PH ini pertama kali. PH-nya PH berapa? D pakai D. PHD. Abang disebutin semua. Kasih. Cuma itu di perfilman dulu tuh gue sempat tuh magang jadi ya masih sesuai jurusan lah, gue jadi videografer, jadi video editor. Nah, gitu. kalau videografer kenapa ngetik nih? Video editor. Gue emang ada kameranya keren deh, dia dioperasiinnya pakai komputer gitu. Yang ke atasnya. Iya. Jadi kayak gue magangnya sama Tony Stark kebetulan. Keren. Nah, jadi ini jadi videografer. Terus suruh edit ini, edit itu gitu kan. Tapi dilepas aja gitu. Oh gitu. Jadi begitu hasilnya jelek, kan gue nggak tahu dong kebutuhannya kayak gimana. Udah kena marah doang. Kena marah doang. Aduh. Cuman namanya kalau gue kan emang spirit gue kan kuat ya. Jadi gue tetap lanjutin di tempat lain. Nggak gitu dah. Nggak gitu ya? Nggak gitu. Nih, tapi pertanyaan gue ya. Lo sebenarnya ketika magang, lo tuh dibayar apa enggak sih? Nah, Nah, gua nggak tahu yang sekarang. Dulu sih gua 2M. Apa tuh? Makasih, Mas. Tapi dengar-dengar kan emang kayak lu yang bilang ya, makasih Mas. Iya. Pas banget sih lah sama anak-anak magang ya kan. Iya. Yang kita butuhkan sebagai anak magang itu kan pengalaman ya. Betul. Iya. Karena kan katanya pengalaman tuh bisa tuh buat bayar bensin, buat makan siang. Iya. Bener. Lagian juga katanya anak magang tuh nggak butuh uang. Iya, lebih butuh pengalaman. Kayak tinggal di negara mana sih? Saya di Wakanda. Udah maju dong harusnya ya. Iya. Iya, kan kemarin juga sempat ada yang
Iya, viral tuh. Viral. Iya. Katanya dia magang cuma dibayar 100.000 doang. Iya benar. Tapi dalam hati kecil gue tuh kadang berkata, ih masih untung dibayar. Iya. Daripada udah dimakasihin doang, dimarah-marahin. Iya makanya bagian dari pembelajaran apa? Padahal kan harusnya tuh magang tuh seenggaknya diselipin sama senior. Iya. Pembelajaran untuk membagi uang gaji gitu, bagiannya berapa persen. Bener. Oh tapi ada yang menarik waktu gua magang nih ya. Emang lingkungan tempat kita kerja tuh bisa dibilang rezeki-rezekian. Iya. Ada yang toksik. Bener. Tapi ada juga yang bener-bener membangun mental kita. Kayak gua waktu itu dapat pengalaman magang nggak dibayar sama sekali. Tapi ada momen spesialnya nih. Iya. Tiap Jumat seniornya traktir makan anak magang. Gitu. Nah jadi waktu kita magang di situ kita makannya cuma hari Jumat. Senin sampai Kamis bawa bekal ya. Senin sampai Kamis bawa bekal tuh, nggak jajan-jajan sama sekali. Tapi harusnya anak magang tuh dibayar nggak sih sebenarnya? Gitu Kalau menurut lo? Kalau menurut gua harus dibayar lah. Iya sih. Karena kan konsepnya walaupun memang belum banyak lo ngebantuin, tapi kan seenggaknya lo sudah sedikit tergabung dengan satu institusi atau perusahaan tersebut gitu, yang dimana buat berangkat ke sana lo harus lo butuh bensin, ngerjain ini tuh harus makan. Karena kalau enggak ya gimana, capek doang bisu jadinya. Kalau misalnya kita diapresiasi kan ketika kita nyaman, ketika kita magang ke Cemeslo Baba. Kalau kita diapresiasi kan, seenggaknya ketika kita magang kita kan berasa magangnya di bawah nyaman. Asli. Itu yang kadang jadinya tuh jarang gue mendengar kata-kata anak magang tuh bisa dibawa nyaman. Selalu misu melulu. Bener. Makanya tips dari kita nih sebenarnya, kalau misalnya lo tuh pengen magangnya di bawah nyaman, maganglah di tempat-tempat impian lo. Iya nggak? Ada nggak tempat impian lo kalau magang? Kalau bisa magang Kalau bisa magang, pengennya gue di magang di Kapadokia. Jadi view-nya tuh ada balon terbang. Ada balon terbangnya happy banget dong. Pertanyaannya bukan tempat liburan, impian. Oh iya. Tapi kalau bisa magang di sana kenapa enggak? Enggak, tapi kalau mungkin ini ya ngomongin vibes kantornya. Betul. Yang lebih mengayomi gitu. Gue tuh sebenarnya nggak ada masalah kalau senior-seniornya itu marah-marahin, tapi ilmunya jelas. Iya bener. Kayak jadi dikasih komparasi gitu. Ini kalau lo salah, nanti kalau lo udah kerja ntar begini. Itu kan jelas ya. Iya benar. Kalau lo ada nggak tempat magang idaman lo? Kalau gue terinspirasi dari satu film, The Internship. Di Google dong. Gue pengen banget magang di Apple. Salah. Google. Gue pengen banget magang di Google. Gara-gara nonton film itu mungkin ada beberapa hal ya. Yang pertama kalau di kantor itu kan di luar negeri. Jadi I talk English ya. Very much I like. Number one, speak I can. Number two, makanan is free. Itu dia bener. Di Google gitu katanya makanannya gratis, tapi itu minumannya gratis. Banyak kantor-kantor di Indonesia juga udah mulai banyak tuh. Free snack juga ada. Terus yang tipikal di kantornya ada perosotan. Itu seru banget deh kayaknya. Padahal buat apa ya di kantor ada perosotan ya? Iya, paling kayak cuman udah kerja lagi. Hari pertama hari kedua udah naik tangga aja ya. Iya, tapi itu estetik. Menandakan kantornya bagus. Kalau kan pengennya magang di Google. Gue pengen tuh magang di Gatot Kaca, Bang. Search engine Indonesia kan waktu itu kalau udah jadi, gue pengen nyobain di sana. Kenapa sih? Karena kan pengen tahu gitu kan, sedalam apa nih buat bisa mengalahkan Google yang udah besar banget di dunia. Apalagi kita tahu kan Gatot Kaca kan, tulang kawat otot besi, pasti spiritnya tuh nyampe dong ke karyawan-karyawannya. Dengar-dengar kalau di situ CEO-nya Bjorka. Aduh, Salah, ternyata Bjorka orang dalam. Ditunggu-tungguin. Tapi yang penting gitu, kalau misalnya magang, apapun pelajaran yang lo dapet, yang penting dibawa nyaman dan manfaatin waktu sebaik mungkin. Benar. Tips utama dari lo satu ada nggak buat magangnya bisa dibawa nyaman? Dari gua adalah magang sesuai dengan passion lo. Jangan lo ikutin kata orang dulu, lo ikutin kata hati lo. Iya, harus dengerin kata orang sekarang dong. Kalau kata orang dulu udah nggak kerja, udah nggak sesuai. Kayaknya kayak gitu, gue bener kata lu ya. Gue kayaknya pengen magang dengerin kata orang sekarang. Iya bener. Nih, biar relevan. Biar relevan nih. Ini 2022, 2023. Penting nggak sih magang sebenarnya? Menurut gue tetap penting. Masa sih orang kita dibudakin?
Tipikal bikin pergerakan mahasiswa dulu ya. Kalau gue perlu, karena jadi biar itu, seenggaknya walaupun pekerjaan yang dikasih itu nggak sesuai lah sama jurusan atau bayangan lo di awal, tapi seenggaknya lo udah ngeliat langsung. Nanti kalau kerja, oh lapangannya kayak gini, medan perangnya kayak gini. Itu dia. Jadi lo masih punya kesempatan buat belajar sebelum lo terjun langsung. Betul. Jadi ketika, salah dong. Kapadokia lagi nih. Aduh. Jadi, nah itu penting menurut gua. Ketika lo udah tahu medan perangnya seperti apa, sebelum kerja lo udah tahu waktu-waktu yang tepat buat sebat forte dulu. Emang asik banget nih kalau misalnya kita sebat ya. Kita jadi punya ide-ide jadi makin banyak ya. Gokil. Jadi pengen ini emang nih. Magang 2 tahun. Jangan dong. Kapan digajinya?